Mantap. Rica mentok. Tambah lele goreng. Ya. Bismillah pokoknya Mas. Kalau nggak diniati sakit insya Allah sehat. Sehat itu butuh niat. Mantap. Mantap. Silaturahmi sama teman-teman, nyambung umur. Nah, seperti biasa nggak lengkap kalau nggak makan-makan. Makannya mantap ini, rica mentok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala rasulillah amma ba'. Alhamdulillah bapak-bapak, mas-mas semuanya, hari ini kita bisa berkumpul silaturahmi di rumahnya Mas Abdul Gofar di Desa Gibal. Tanda-tanda kebesaran Tuhan itu sebenarnya banyak sekali, tidak terbatas pada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran saja. Oleh karenanya kita itu sebenarnya diminta untuk mengadakan perjalanan di muka bumi. Maksudnya kita disuruh banyak melihat apa saja yang ada di bumi, apa saja yang ada di sekitar kita. Coba kita cermati. Inna fi dzalika laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada semuanya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab. Ulil albab itu orang yang mau berpikir, orang yang mau belajar. Di dalam kita ini mencari kebahagiaan itu oleh Allah disuruh cepet-cepetan, seperti kejuaraan. Jadi dunia ini sudah didesain untuk kita ini berlomba-lomba sebenarnya. Bagaimana lombanya? Lombanya adalah dengan kita merespon setiap kesempatan yang datang kepada kita. Kesempatan apa itu? Kesempatan untuk berbuat baik. Apa yang didapatkan Mas Gofar ini barangkali sebagian besar dari kita tidak mendapat. Ketika Mas Gofar di sini punya kesempatan untuk merawat bapak di hari tuanya, belum tentu loh kita ini punya kesempatan itu. Neng, apakah kemudian itu otomatis menjadikan ladang amal atau kesempatan amal bagi kita itu lebih kecil dari Mas Gofar? Enggak juga. Ini semua orang itu punya kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bentuknya saja yang berbeda-beda. Ketika Allah memberikan kita kondisi tertentu, menempatkan kita pada situasi, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjadikan kesempatan yang diberikan Allah itu untuk sebanyak-banyaknya berbuat kebaikan. Karena ya hanya itu jalan kita, jalan yang dimaksudkan Allah untuk menuju ketakwaan ini. Kan dalam ayatnya kan walana ba'luwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Kita ini akan diuji minal khauf, bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu itu dari ketakutan. Ketakutan kita mesti menghadapi itu. Takut dengan apa saja, takut. Nah, kita ini sudah nggak levelnya ya takut demit. Misalnya takut apa ya? Kalau kita itu takut miskin, takut nggak bisa biayai anak sekolah, itu kan kalau kita itu ketakutan. Takut apa lagi?
takut nikahnya kapan. Takut gak kaya kapan ini punya. Kok saya ora sugi kapan nikah ya. Dengan takut akan masa depan. Kita itu kan takutnya kan gitu. Bisa minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Banyak sekali kita ini akan diuji pada hal itu saja. Di dunia ini semuanya diberikan kepada kita fasilitas. Yuk ada yang bisa kita miliki, dalam artian bisa kita pakai. Nah, di dunia ini kan kita cuma punya hak pakai, bukan hak memiliki sebenarnya. Karena toh semuanya nanti kembali pada Allah. Kita cuma punya hak pakai, punya motor. Kita cuma berhak pakai aja tuh. Berapa lama kita pakai? Seumur kita. Kadang-kadang umur kita belum habis nih. Kita sudah kepepet tutup, dijual. Hak pakai. Jadi nggak ada yang kita miliki. Sebenarnya nggak ada yang kita miliki. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Jadi Allah itu akan menguji kita sampai Allah itu benar-benar melihat di antara kita itu siapa yang sabar. Hatta na'lamal mujahidina minkum. Sampai benar-benar Allah itu melihat siapa di antara kita itu yang bersungguh-sungguh. Ya, kita bersungguh-sungguh apa tidak nanti akan ketahuan kalau sudah berhadapan dengan ujian. Kalau dibiarkan saja orang itu nggak diuji, ya nanti bagaimana mungkin manusia itu mau menunjukkan kesabaran. Bagaimana mungkin orang itu akan bertambah kualitasnya sebagai orang yang hidup gitu ya. Orang hidup itu nek gur stagnan, nggak ada perkembangan gitu kan. Dino gur ngegame kok nggak ada perkembangan misalnya. Kan nggak ada peningkatan kualitas. Bahkan orang ngegame itu saja itu kalau kalah terus kan nggak ada peningkatan. Orang game yang berhasil itu kan kalau wah saiki level siji, sesuk level loro, besok level 3 sampai bisa memenangkan game kan. Itu gor wong ngegame. Orang ngegame aja itu ujiannya selalu bertambah. Levelnya bertambah kan. Untuk kita meningkatkan, saya sudah berhasil nih level 3. Maka kita akan bangga kalau ada di dekat teman kita yang baru level 1 nggak selesai. Nah kebanggaan kita sebagai orang bertakwa nantinya ya seperti itu, tapi nggak kita rasain. Kita kan nggak tahu. Wah aku loh level 4 nih nek masalah takwa. Wah ini lagi level loro. Rasakan dari aku tuh. Kita nggak tahu kalau dalam hal ini. Nah inilah Allah itu menutupi itu semuanya supaya kita nggak sombong. Ini kan kadang-kadang kita ini kan namanya ya banyak obsesi ya karena merasa sudah lebih sering bersedekah kemudian merasa lebih mulia kan biasanya kan gitu. Padahal yang nggak pernah terlihat sedekah itu sedekahnya sembunyi-sembunyi entah berapa besar yang sudah dia sedekahkan kan kadang-kadang gitu. Jadi kerennya ujian dari Allah itu nilainya tertutup. Klasemennya nggak bisa setiap saat. Ora kaya bal-balan. Delok klasemennya poinnya piro. Sehingga kalau sekarang Liga Inggris ya Manchester City sekarang selisihnya berapa sama Liverpool? Masih orang-orang bisa memperhitungkan loh. Itu nak berapa kali kalah lagi, itu bisa diselip. Tapi kita nggak bisa. Kita ini harus selalu konsisten. Mencoba untuk konsisten istiqomah terus sekalinya kita terus jatuh terus syukur ibaratnya futur kok kita pengen nyoba-nyoba sing aneh-aneh misalnya langsung gimana caranya kita bisa kembali karena itu nggak mungkin kita itu terus stabil terus kita nggak mungkin deh stabil di atas terus posisinya takwa taat terus itu kelihatannya yo sulit. Para sahabat saja begitu. Para sahabat itu datang pada Nabi, mereka yang soleh-soleh, generasi terbaik itu datang kepada Nabi. Ya Nabi, saya itu
kalau ada di dekat jenengan kok koyo swarga ya. Ibadah ki koyo enteng, gampang banget. Tapi kalau sudah pulang kok beda ya. Ini generasi terbaik loh para sahabat. Masih begitu. Neng beda lah ya dengan kita loh ya. Mereka begitu itu masih kondisinya masih bagus. Jadi mereka itu enggak berangkat sholat qobliyah subuh sekali itu sudah merasa enggak taat. Nah, kita harus biasa. Oh lagi pisan. Bedanya gitu ya. Tapi dalam hal merasakan mereka itu juga merasa belum sempurna. Berarti kan belum yakin dengan amal mereka yang banyak itu, masih belum yakin. Benar enggak ya kita ini sudah takwa itu belum. Tapi terus memperbaiki diri, mencoba untuk bisa beramal sebaik-baiknya sehingga sampai nanti pada derajat ketakwaan.